Kunjungan kerja kami di beberapa daerah termasuk di Aceh Tengah ini tentunya kami dalam rangka untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang program P4GN yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran narkoba. Itu yang pertama. Ternyata begitu kami masuk ke Aceh Tengah ini, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati. Beliau begitu antusias menyampaikan beberapa hal masukan pada kami. Salah satunya adalah kondisi daerah ini sendiri. Kemudian kami juga akan mencoba mendampingi, memfasilitasi keinginan dari pemerintah Aceh Tengah ini, bahwa salah satunya mudah-mudahan nanti akan kita rencanakan ke depannya untuk membangun salah satu dengan BNKG. Kemudian ya tentunya proses untuk membuat seperti itu ada beberapa langkah yang sedang kami operasikan. Yang pertama. Kemudian kedua, kami juga sampaikan tentang program BNN, ternyata juga disambut baik dengan program pemerintah daerah, yaitu salah satunya kami membuat namanya program Desa Bersinar, bersih dari narkoba. Sama dengan konsep-konsep yang lainnya, artinya membangun suatu desa itu pusat pemerintahan yang paling terkecil dan paling di ujung di masyarakat yang kita sentuh untuk membentengin dari peredaran narkoba ini dengan cara membangun satu penggiat narkoba atau orang-orang yang sukarelawan untuk membantu kepada pemerintah, memberikan informasi, memberikan sosialisasi dan melakukan perlawanan dalam tanda kutip di desanya masing-masing terhadap para bandar-bandar itu. Apa yang dibuat yaitu relawan-relawan ini nanti akan menjadi salah satu ujung tombaknya kita untuk melakukan pemberantasan narkoba. Ini yang kami lakukan dan ini mudah-mudahan tahap demi tahap, karena di Aceh Tengah ini kurang lebih tadi saya dapat informasi di desa atau kampungnya 295. Ya, 295 kampung. Kalau satu desa itu kurang lebih memiliki 200 relawan atau penggiat narkoba, saya yakin ini kekuatannya cukup besar untuk membentengin Aceh Tengah sendiri terhadap peredaran narkoba. Karena narkoba ini sudah tidak ada batasnya, tidak ada batas arealnya, semua menyebar ke masuk wilayah. Nah, ini upaya-upaya pencegahan yang preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh Tengah dipapar oleh Pak Bupati. Ini kita sambut positif dan kita akan segera tidak lanjuti dengan kerjasama selanjutnya yang untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah tersebut. Sudah, tapi masih belum begitu banyak. Tapi program ini sudah kami sosialisasikan, dalam tanda kutip kami informasikan dari mulai tingkat provinsi sampai ke beberapa kabupaten. Memang sudah terbentuk, contohnya di Banda Aceh itu di kota sudah ada 4 desa, karena mungkin kota lebih gampang dijangkau sehingga mereka sudah melakukan itu. Kemudian di kemarin di daerah Tamiang, kemudian dari Tamsa juga sudah membentuk, dan mudah-mudahan nanti akan diikutin lain, karena jumlah desa yang ada di provinsi Aceh ini 6.497 desa, jadi cukup besar, cukup banyak. Kalau 6.497 desa ini semua membentuk desa bersinar secara waktu yang ditargetkan dengan masing-masing desa tadi 200-an, berarti ada 1,3 juta penggiat narkoba. Sedangkan Provinsi Aceh itu prevalensi penyalahgunaan narkoba menduduki ranking 6 dengan prevalensi 2,8%. 2,8% itu ada 85.000. 85.000 kalau dihadapkan dengan satu penggiat yang 1,3 juta, saya yakin kita punya kekuatan besar untuk melakukan perlawanan. Karena melawan bandar-bandar narkoba nggak bisa sendiri, kita harus sama-sama. Seluruh komponen stakeholder semuanya harus sama-sama. Ini adalah musuh utama negara kita yang harus kita lawan. Sekarang semua lini bisa dimasukin, jadi nggak ada batas. Tadi Pak Bupati sampaikan nggak ada, semua masuknya bisa lewat mana-mana, bahkan di desa-desa pun peredaran itu sudah mulai masuk. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu terhadap penyalahguna dan pengguna itu kita minta supaya dia sadar, datang, kemudian kita rehab. Nah, ini yang sudah disampaikan Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti di Aceh Tengah ini ada panti rehab yang bisa menampung warganya, itu bisa disembuhkan, karena narkoba ini betul-betul menjadi atensi semuanya. Kalau nanti misalkan di Aceh Tengah ini, di tempatnya di Takengon ini ada panti rehab, saya yakin daerah-daerah yang lain yang masyarakatnya bisa juga untuk melakukan rehab di sini. Ini
rencana Pak Bupati dan tentunya kami sambut baik. Mudah-mudahan nanti akan kita koordinasikan dengan pusat. Tentunya harus disusun program-program di kabupaten. Sebenarnya kami ini dengan pemerintah daerah itu satu, menjalankan Impres nomor 2 2020. Perintah Presiden adalah Indonesia sudah kondisi darurat narkoba. Sehingga keluar Impres itu makanya kami tidak segan-segan untuk betul-betul melawan dan memberantas narkoba di mana-mana. Termasuk khususnya di Aceh Tengah ini. Dan Bupati sampaikan tadi beliau sangat antusias untuk melakukan itu. Itu mungkin ini ada apa aja yang disampaikan dalam pertemuan ini. Yang disampaikan tadi program masalah apa secara singkat menyeluruh. Hanya ada tambahan tadi program desa bersinar tadi. Ini kami samping kita di sini meskipun mungkin dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah kita, dengan kearifan lokal. Tapi satu adanya bersinar tadi. Bersinar. Tentunya yang kami harapkan sudah sampaikan kepada kepala BNN karena kami mendapat dukungan untuk dapat terbentuknya BNK dan juga satu unit panti untuk rehabilitasi pemakaman. Sudah ya Pak? Ada respon tadi? Ya, bisa respon. Nanti kita dampingin terus. Berarti untuk akhirnya desa bersinar ini sih di tempat rencana itu mau ditempatkan di desa atau gimana? Saya kira desa. Kita menunggu juknisnya dari provinsi. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk menuju desa bersinar. Mudah-mudahan ya. Sudah semua, kami tadi melibatkan beberapa dinas. Jadi semua kita bergerak memberantas ini. Kita harus tegas, ini saya sampaikan kepada jadi desa bersinar nanti terbentuknya setelah ada nanti perintah atau jenis juklak dari pimpinan yang ada di terutama di kepala BNN. Kami menunggu itu. Pak terakhir Pak, dengan pesan-pesan kita kepada generasi muda agar tidak terjerat dengan narkoba ini. Untuk generasi muda yang ada di Aceh Tengah, tentunya pandai-pandailah memilih teman, jauhi narkoba, cintai orang tua, cintai Tuhan. Saya tidak nyuruh takuti Tuhan ya. Dicintai Tuhan itu biar dia bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan larangannya ditinggalkan. Kalau dia sudah mencintai Tuhan dan mencintai orang tuanya, saya kira narkoba dari apa. Itu saja tidak.